Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasito, peserta Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dari SD Negeri 2 Tulosayu, Kecamatan Pelitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Diklat calon kepala sekolah tahun 2021 dilaksanakan dalam 4 tahap. Yang pertama, on the job training 1 atau OJT 1. Yang kedua, in-service training 1 atau IST 1. Yang ketiga, on the job training 2 atau OJT 2. Yang keempat, in-service training 2 atau IST 2. Dalam OJT 2, calon kepala sekolah harus melaksanakan 2 kegiatan. Yang pertama, rencana proyek kepemimpinan atau RPK yang dilaksanakan di sekolah magang 1. Yang kedua, peningkatan kompetensi atau PK yang dilaksanakan di sekolah magang 2. Berikut laporannya. Dengan bimbingan mentor 1, Ibu Wiwi Asih SPD SD sebagai pengawas sekolah di Kecamatan Belitang dan Belitang Madang Raya, dan juga mentor 2, Bapak Muslimin SPD SD sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tulosayu atau Sekolah Magang 2. Kegiatan rencana proyek kepemimpinan dilaksanakan untuk mengatasi masalah pembelajaran di Sekolah Magang 1. Sekolah Magang 1 saya adalah SD Negeri 2 Tulosayu, Kecamatan Pelitang Madang Raya, Kabupaten Oku Timur. Berdasarkan raport mutu pendidikan di SD Negeri 2 Tulosayu, khususnya pada standar isi, ditemukan bahwa minat baca peserta didik masih rendah. Masalah pembelajaran yang akan diselesaikan adalah rendahnya minat baca peserta didik di SD Negeri 2 Tulosayu. Solusi yang akan dilakukan adalah meningkatkan minat baca peserta didik melalui media pembelajaran komik pendidikan. Tujuan RPK ini adalah 1. Meningkatkan kemampuan guru dalam membuat perangkat pembelajaran. 2. Meningkatkan kemampuan calon kepala sekolah dalam kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. 3. Meningkatkan minat baca peserta didik yang masih rendah. 4. Mewujudkan pencapaian student well-being. Indikator keberhasilan RPK. Yang pertama, guru mampu menyusun perangkat pembelajaran ditandai dengan nilai rata-rata instrumen evaluasi hasil kegiatan 93,18%. 2. Calon kepala sekolah memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial yang baik, ditandai dengan nilai rata-rata instrumen peningkatan kompetensi calon kepala sekolah 91,67%. 3. Minat baca siswa meningkat, ditandai dengan nilai rata-rata instrumen peningkatan minat baca 92,85%. 4. Terwujudnya pencapaian student well-being ditandai dengan nilai rata-rata instrumen pencapaian student well-being lebih dari 95%. Langkah-langkah kegiatan RPK yang akan dilakukan adalah: yang pertama, persiapan; kedua, pelaksanaan; 3, monitoring dan evaluasi; dan yang keempat, refleksi. Tahap persiapan siklus 1 diawali dengan lapor diri dan koordinasi dengan mentor 1, yang dilanjutkan dengan rapat sosialisasi rencana proyek kepemimpinan atau RPK. Adapun kegiatannya adalah berdasarkan hasil kegiatan siklus 1 masih perlu dilaksanakan siklus kedua. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran melalui media komik pendidikan
dapat meningkatkan minat baca peserta didik dan pencapaian student well-being. Saya Musirah, guru SD Negeri 2 Tulus Ayu. Setelah melakukan pembelajaran melalui media komik pendidikan, ternyata anak-anak sangat antusias. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya sebagai guru kelas di SD Negeri 2 Tulus Ayu. Saya sangat bersyukur karena adanya program peningkatan minat baca melalui media komik pendidikan. Saya orang tua dari jenjang Bidan Bayi. Terima kasih atas program sekolah minat membaca. Anak saya lebih aktif membaca dan sekarang lebih sering-sering meminjam buku itu untuk bahan bacaan di rumah. Halo, nama saya Nabila. Saya sekolah di SD Negeri 2 Tulus Ayu. Sekarang saya suka sekali membaca di perpustakaan. Kegiatan selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi atau PK di SD Negeri 1 Tulus Ayu. Persiapan yang dilakukan dalam PK ini yaitu koordinasi dengan Kepala Sekolah Magang 2. Kemudian dilanjutkan sosialisasi dengan guru-guru di SD Negeri 1 Tulus Ayu. Dan selanjutnya saya melakukan wawancara, observasi, dan studi dokumen terkait 5 kompetensi, terutama kompetensi sosial, hasil yang didapatkan dari RPK ini. Meningkatkan kompetensi kepala sekolah meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi kepemimpinan, kompetensi kewirausahaan, dan kompetensi sosial. Demikianlah laporan kegiatan RPK dan PK calon kepala sekolah di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.